Alhamdulillah ada Pak Aang dari Pamekasan ikut bergabung. Lama nggak gabung ini, lama nggak join. Suaranya kecil Pak, kurang besar. Iya, lama nggak join, Bu Sekretaris. Iya. Banyak kegiatan di Winsa itu. Iya. Oh sekarang jadi mahasiswa S3 Winsa. Ya gitulah kira-kira. Alhamdulillah. Biar ngejar Bu Sekretaris nih. Berarti sama dengan Pak Roni. Ya, Pak Roni. Terus ada Pak Erik dari BRI Syariah. Ya, Pak Erik, saya satu kelas, Pak Erik. Oh, alhamdulillah. Salam, Pak. Oke, ya. Saya sampaikan nanti. Ada banyak loh, Bu. Sekitar 23. Satu kelas. Ya, dijadikan 2 kelas. Oh. Kita mulain ya. Ya, Gus Wadud. Ya, Ustadz Wadud, apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar Ustadz Wadud? Gus Wadud disapa loh. Afwan Ustadz, lama nggak mendengarkan suara antum. Maaf, Pak Du. Alhamdulillah, kita mulain ya. Iya, Gus Wadud. Yuk silakan. Oh, ada tulang Iskandar. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Ikhwan akhwat fillah, saudara-saudari, rekan-rekan kita yang saya hormati, malah kita bersyukur pada Allah pada siang ini kita bisa bertemu di dalam majelis ilmi. Walaupun ini ada di majelis Zoom, tapi semoga ini bagian daripada majelis ilmu yang mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita mempunyai tema yang sangat hebat ya. Yang pertama itu adalah strategi bank syariah pasca merger, yang pembicaranya adalah ahli dalam bidangnya, Ibu Dr. Binti Nur Aisyah MSI. Beliau ini merupakan dosen FEB di IAIN Tulung Agung dan sekretaris komisariat IAI di Tulung Agung. Keuangan Islam di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nah, seharusnya kita membicarakan secara makro dulu tentang perbankan syariah, tapi dengan beberapa hal ini kita membicarakan lebih dulu tentang strategi LKS bertahan di masa pandemi yang akan disampaikan oleh Bu Reni ya. Kita tahu dengan akibat COVID-19 ini banyak usaha-usaha yang mengalami kemunduran, terutama UMKM. Sehingga banyak UMKM ini yang gulung tikar karena mereka tidak bisa berproduksi, yang diakibatkan keterbatasan dana dan juga keterbatasan pemasaran ya. Nah, LKS ini yang sebagian besar nasabahnya adalah UMKM. Maka ketika UMKM bermasalah otomatis terpaksa mereka itu sementara menghentikan karena mereka keterbatasan dana dan lain sebagainya. Maka karena itu di kesempatan ini Ibu Reni ini akan menjelaskan secara teknis, secara terperinci bagaimana lembaga keuangan syariah ini bisa berkembang dalam kondisi pandemi ini. Bukan sekedar bertahan, tapi bisa berkembang bahkan lebih maju daripada kondisi yang lain. Apa strategi-strategi yang harus dilakukan? Untuk itu waktu kami serahkan pada Bu Reni untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Pak Abdul Wadud. Kepada seluruh rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. terhormat Ketua Umum IAI Jawa Timur, Tulang Iskandari Tonga, terima kasih sudah bergabung di tengah kesibukan ya sebagai pengurus di Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel, kemudian juga seluruh rekan-rekan pengurus IAI Jawa Timur yang sudah menyumbangkan segenap tenaga sehingga selalu memberikan fasilitas kita untuk bisa sharing bersama-sama di siang hari ini. Ya, tentu pertama-tama kita ucapkan puji syukur dulu ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena masih diberi kesehatan di tengah-tengah pandemi yang kita sendiri belum tahu sampai kapan akan berakhir ya, sehingga dengan kita masih diberi kesehatan, kita masih bisa bersilaturahim walaupun dalam media terbatas melalui Zoom meeting ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan orang-orang yang ada di jalan beliau. Saya kira saya memberikan paparan ini sekedar ya, mengangkat riset kecil-kecilan saya yang beberapa hari yang lalu saya sebarkan karena saya tinggal di Sidoarjo, maka saya sebarkan ke beberapa karena judulnya adalah LKS Lembaga Keuangan Syariah, maka yang saya jadikan sampel kemarin itu Bank Syariah dan juga Koperasi Syariah. Ada 3 bank syariah di Sidoarjo dan 1 Koperasi Syariah di Sidoarjo. Alhamdulillah dari beberapa narasumber yang saya hubungi ketika saya menyampaikan bahwa ini untuk sharing ilmu di sesi dialog dengan teman-teman IAI Jawa Timur, beliau-beliau dengan senang hati memberikan informasi ya terkait update terkini perkembangan yang terjadi di baik itu Bank Syariah maupun LKS. Ya. Saya unggah dulu untuk screenshot-nya. Kulo niki kalem. Baik, bisa dilihat ya PPT tampilan saya sudah nampak Pak Wadud, Bu? Tidak nampak Ibu. Oh, tidak nampak. Kelihatan Mbak Reni? Kelihatan. Kelihatan. Oh, kelihatan sudah ya, nampak. sudah ya. Ya, sudah kelihatan. Ya, baik, sesuai dengan judul yang sudah disebarkan di flyer ya oleh teman-teman IAI Jawa Timur, bahwa pada siang hari ini saya mengangkat tema strategi LKS bertahan di masa pandemi. Karena kenapa kemudian kita di IAI mengangkat tema ini ya, karena kita tahu salah satu yang membuat jalannya roda perekonomian adalah permodalan gitu ya. Nah, permodalan ini salah satunya kalau di teman-teman yang berkecimpung di bisnis adalah melalui sinergi dengan LKS atau Lembaga Keuangan Syariah, sehingga bagaimana kemudian LKS ini yang kemudian memberikan kucuran segar kepada pelaku usaha ini bisa juga mereka memperkuat dirinya, ya, memperkuat kegiatan bisnisnya sehingga lebih banyak bisa menolong masyarakat di tengah-tengah pandemi saat ini. Bu Reni. Kenapa? Bisa diperbesar slide-nya. Oh, slide-nya baik. Gini ya, Pak ya. Baik, ini tema kita saya kira nanti akan teman-teman lebih banyak yang expert dari menyampaikan materi ini. Saya hanya menyajikan hasil riset kecil-kecilan saya aja yang saya sebutkan tadi ke beberapa bank syariah maupun ke koperasi syariah yang ada di sekitar Sidoarjo. Baik, flashback dulu ya, kita bicara karena temanya adalah LKS dan bagaimana bisa survive ketika di masa pandemi, maka kita perlu sedikit flashback kembali COVID-19 dan krisis ekonomi. Ya. Kalau kita bicara itu apa yang kita alami pandemi ini kayak mimpi gitu ya, yang tidak pernah kita bayangkan sama-sama, seolah-olah ini
mimpi yang tidak kunjung usai gitu ya. Pada Maret 2020 awal mungkin ancaman COVID ini belum dirasa serius gitu ya. Kemudian perkembangannya sangat cepat sehingga di akhir April 2020 itu sudah banyak yang terinfeksi, bahkan banyak korban jiwa yang meninggal dunia akibat virus COVID-19 ini. Sehingga kemudian itu yang membuat beberapa pemimpin di seluruh penjuru dunia harus membuat tindakan-tindakan, ya salah satunya melakukan lockdown ya di berbagai negara, sehingga hal ini menyebabkan gelombang ekonomi pun ikut tershutdown ya, berhenti ya di seluruh dunia gitu ya. Di Indonesia saja seperti yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu di Jakarta diberlakukan lagi PSBB ya. Sehingga ini yang kemudian membuat gelombang ekonomi di negara kita semakin mengalami penurunan ya. Di berita juga disampaikan bahwa kita juga menghadapi resesi saat ini. Kemudian yang ketiga adalah dengan kondisi seperti itu sehingga rantai pasokan global pun terhambat ya. Otomatis produksi dan konsumsi masyarakat pun terganggu. Nah, ini juga akhirnya akan berdampak bagaimana dengan LKS gitu ya, karena LKS juga berinteraksi dengan masyarakat, dengan nasabah yang notabene mereka semua terdampak oleh COVID gitu. Kemudian bagaimana dengan LKS? Yang pertama, mereka menyampaikan bahwa menurun pendapatan nasabah ya, baik itu melalui pendanaan maupun pembiayaan ya, sehingga dengan tadi menurunnya tingkat kemampuan masyarakat dalam produksi dan konsumsi ya, otomatis mereka berkurang juga pendapatan. Biasanya yang pendapatannya bisa ada lebih untuk disimpan di bank ya, kemungkinan ya yang disimpan sedikit atau bahkan tidak ada yang disimpan gitu ya. Belum lagi dengan pembiayaan gitu ya. Pembiayaan yang biasanya dengan kondisi normal mereka bisa mengangsur pembiayaan itu dengan lancar ya, karena tadi pendapatannya akhirnya berkurang atau bahkan kehilangan pendapatan karena PHK, akhirnya tidak bisa menyelesaikan pembiayaannya dengan seperti biasanya atau kurang lancar gitu ya. Sehingga kemudian imbasnya kemana? Imbasnya adalah meningkatnya potensi peningkatan NPF ya, Net Performance Finance gitu ya. Jadi rapot pembiayaannya pun akhirnya rapot pembiayaan nasabah pun akhirnya mengalami terdampak juga akibat penurunan ya. Sehingga kemudian karena peningkatan NPF maka akan berimbas lagi juga kepada apa? Meningkatnya biaya PPAP ya. Biaya terkait dengan pencadangan aktiva produktif ya, yang harus ditanggung bank, sehingga ini kemudian akan mengurangi laba bank ya. Ya, untuk mengantisipasi semakin merebaknya virus yang beredar di masyarakat itu, maka bank pun membuat suatu regulasi juga ya, yang itu juga mengacu kepada ketentuan yang sudah disampaikan oleh pemerintah terkait berubahnya pola hidup menjadi new normal. Ini kemudian bank harus benar-benar didorong memaksimalkan potensi yang dimiliki ya untuk bisa mengembangkan teknologi gitu ya. Mungkin yang dulu ketika mau mengembangkan teknologi masih nanti-nanti ya, dengan adanya kondisi seperti ini mau tidak mau bank berpacu untuk meningkatkan teknologi sehingga tetap bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ketika kita sudah tahu bagaimana yang terjadi di LKS ya, kemudian mereka juga menyampaikan terkait apa sih yang kemudian dilakukan LKS, karena mereka tidak mungkin menghentikan kegiatannya ya. Yang bisa dilakukan adalah meminimalkan dampak yang semakin buruk terhadap LKS. Ya.
Oleh karena itu ada beberapa hal yang dilakukan oleh LKS. Yang pertama adalah melakukan clustering data nasabah, sehingga nasabah itu benar-benar didata ya, menurut besar kecilnya impact yang diterima oleh nasabah. Apakah nasabah itu termasuk low impact, medium impact, atau high impact terhadap COVID. Ini dilakukan supaya LKS ini bisa memberikan treatment yang tepat kepada masing-masing nasabah, sehingga nasabah tidak bisa dipukul rata semua dalam memberikan treatment gitu ya. Maka data clustering ini sangat diperlukan oleh perbankan. Yang kedua, setelah kita melakukan clustering, kita sudah tahu apakah dia low, medium, atau high impact. Maka yang kedua, bank baru melakukan restrukturisasi akad berdasarkan kemampuan nasabah. Ya. Kalau di bank syariah akan diberikan form gitu ya, form untuk mengisi kira-kira berapa kemampuan bisa mengangsur. Diharapkan sih tetap bisa sekitar kurang lebih 30% ya dari jumlah angsurannya gitu, minimal gitu ya. Kemudian setelah itu dilakukan, setelah direstrukturisasi, supaya sudah restrukturisasi ini bisa berjalan dengan baik, maka dilakukan monitoring secara ketat ya kepada nasabah yang tadi sudah dilakukan relaksasi lah. Kalau relaksasi kan mereka harus akad ulang ya. Untuk menjaga itu, maka perlu monitoring ketat terhadap nasabah sehingga menjaga angsurannya itu tetap bisa lancar ya, NPF-nya tetap bisa berada di angka yang sudah ditentukan. Kemudian yang keempat adalah tetap menyalurkan pembiayaan, akan tetapi dengan catatan ya, seperti di BTN Syariah itu melakukan tetap menyalurkan tapi dengan seleksi ketat gitu ya. Mereka hanya akhirnya pembiayaan untuk sektor retail KPR gitu ya, dan itu pun tidak semua disetujui ya. Mereka rata-rata yang punya safety income gitu ya, seperti PNS gitu. Dan yang kerjasama dengan LKS itu yang payroll-nya itu menggunakan gitu ya. Atau bahkan melakukan hold pengajuan ya, bukan berarti pengajuannya ditolak, tapi di hold dulu sampai dirasa waktu yang tepat untuk dicairkan gitu. Jadi kemungkinannya itu seleksi ketat adalah tidak dicairkan atau dicairkan tapi masih nanti di hold dulu pengajuannya, nunggu waktu yang tepat untuk dicairkan. Nah itu kalau di bank kan sudah mereka melakukan assessment dulu sebelum mencairkan pembiayaan, melakukan analisis terhadap pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Yang kelima ya, untuk menjaga tadi ya likuiditas dan permodalannya, maka dilakukan memperbesar penghimpunan dana murah. Jadi diperbanyak sosialisasi ya untuk masyarakat bisa menyimpan dalam bentuk tabungan dan giro. Kemarin kalau di BSM itu mereka melakukan sosialisasi ke beberapa institusi itu ya, seperti di mana sekolah-sekolah gitu ya, kemudian di instansi-instansi pemerintah dan juga ada di beberapa BUMN. Kemudian meningkatkan funding retail ya, dan memberikan bagi hasil yang kompetitif. Nah, ini supaya masyarakat ini lebih tertarik menyimpan dananya di bank, maka bank memberikan stimulusnya bagi hasil yang kompetitif, sehingga mereka ketika menaruh dananya di bank, mereka merasa punya manfaat ya yang lebih gitu, daripada mereka menaruh uangnya hanya di rumah. Kemudian yang ketujuh adalah menjaga trust atau kepercayaan ya.
Karena ini adalah lembaga jasa, ya maka memang kepercayaan ini sangat diperlukan, ya. Apalagi ini adalah mengelola dana nasabah, gitu ya. Dan juga tetap menjaga produktivitas, ya. Tadi melakukan peningkatan pelayanan melalui teknologi digital banking, ya. Bahkan di BSM ini dengan menggunakan digital banking ini nanti ada di result itu. Mereka fee based income-nya naik, gitu ya, karena orang banyak menggunakan electronic channel, gitu ya. Segala transaksi menggunakan elektronik, gitu ya. Sehingga ini menyebabkan fee based income-nya meningkat. Kemudian kalau yang 8 sampai 10 ini saya riset kecil-kecilan yang di koperasi tadi. Kalau di koperasi menghadapi pandemi ini mereka memperkuat internal, ya, semakin bersinergi, memperkuat sistem di internal, dalam arti memperbaiki segala sistem yang di internal sehingga baik itu anggota koperasi, ya, maupun sekolah-sekolah yang di-hire oleh koperasi ini percaya dan menaruh dananya di mana di koperasi ini. Kebetulan koperasi yang saya riset ini adalah koperasi syariah yang memang punya yayasan sebuah sekolah, gitu ya. Dan ini tabungan sekolahnya akhirnya ditaruh di koperasi syariah dan dananya menurut informasi dari mereka lebih 1M. Ini kan luar biasa, ya. Kemudian jeli menangkap peluang. Jadi harus benar-benar menjalankan bisnisnya ini, menjalankan bisnis yang rendah resiko dan keuntungannya besar, ya. Mereka salah satunya ini mulai beternak kambing yang itu untuk menyuplai ketika ada Idul Kurban, gitu ya. Kemudian mereka sudah merambah ke penyediaan rumah untuk anggota, gitu. Menurut informasi dari mereka sudah 10 anggota yang sudah AJB untuk jual beli rumah di koperasi syariah ini, ya. Karena ini koperasi sekolah dan rata-rata yang menjadi anggota adalah guru, ya, maka sistem pembayarannya bisa potong gaji. Yang ke-10 adalah memperkuat permodalan dengan sumber daya internal, ya. Itu tadi, ya, memberikan sosialisasi kepada internal, baik itu pihak yayasan, pihak sekolah, maupun anggota. Jika mempunyai kelebihan dana, lebih baik disimpan di koperasinya, karena nanti kemanfaatannya juga kembali ke mereka. Seperti tadi, mereka bisa di-hire untuk beli rumah, dan sebagainya. Bahkan karena salah satu pengurus itu punya akses yang luas, itu mereka sudah main proyek-proyek, gitu ya, sehingga proyek jangka pendek tapi keuntungannya besar, ya. Koperasi investasi ke proyek tersebut paling cuma jangka 2-3 bulan bisa balik modal. Ya, ini langkah-langkah yang kemudian hasilnya apa dari langkah yang mereka lakukan, ya. Yang pertama, ya, dengan tadi ditingkatkannya digital, akses digital, teknologi digital di LKS, maka nasabah banyak yang membuka rekening, ya. Di BSM sendiri peningkatannya sampai 70% untuk pembukaan rekening melalui Burekol. Burekol itu buka rekening online, gitu ya. Jadi mereka merasa dimudahkan, gitu ya. Ini sistemnya sudah tidak datang lagi ke bank, ya, tapi melalui cukup isi form di aplikasi, kemudian wawancara melalui video call, rekening sudah jadi, sudah bisa dipergunakan untuk akses segala akses, ya, mau untuk usaha, mau untuk keperluan sehari-hari, gitu ya, mau transfer, mau apa bisa. Kemudian tadi, ya, karena dengan semakin banyaknya orang menggunakan teknologi dalam mengakses perbankan, otomatis bank dapat manfaat yang meningkat juga melalui fee based income, FBA-nya meningkat, gitu ya, dari mereka menyediakan fasilitas e-channel ini, ya. Dan juga karena tadi dilakukan
restrukturisasi atau relaksasi terhadap beberapa pembiayaan berdasarkan klaster masing-masing, sehingga NPF-nya tetap terkendali dan profit tetap terjaga. Yang terakhir risetnya adalah pembiayaan masih terus tumbuh ya, tapi difokuskan tadi ke ASN, pensiunan, ya bahkan bisa ada meng-hire beberapa proyek punyanya BUMN seperti Wika itu ya, Widya Karya itu, Wijaya Karya apa Wika itu ya. Ya, termasuk juga nasabah yang sudah payroll dengan BSN. Contoh misalkan Umsida gaji dosen melalui BSN, sehingga ketika mau mengajukan pembiayaan akan lebih diberikan kemudahan karena bisa langsung melalui bagian keuangan, potong gaji dan sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait strategi LKS dalam bertahan di masa pandemi. Memang mungkin datanya masih sangat kurang. Saya harapkan lewat sesi diskusi ini teman-teman bisa menambahkan ya dari hasil riset yang sangat kurang ini. Terima kasih atas waktunya Pak Abdul Wadud. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Reni. Ya, sebelum diberikan pada Bu Binti Nur, saya ingin tanya. Ibu tadi lebih banyak menjelaskan di mikro ya, di BMT sebagai studi kasus penelitian dan sebagai sedikit menyinggung di perbankan. Kalau bicara LKS kan juga kita bicara tentang asuransi syariah, kita bicara pasar modal syariah. Bisa digambarkan tentang bagaimana dua lembaga ini bertahan di dalam kondisi pandemi ini, Ibu? Ya, karena memang kalau kemarin saya juga diskusi sama teman-teman di asuransi syariah gitu ya. Sebenarnya kalau asuransi syariah juga mengalami hal yang sama, Pak Wadud ya. Iya. Bahkan ada beberapa asuransi syariah itu malah semakin meningkat. Kenapa? Karena asuransi syariah punya produk itu asuransi kesehatan ya. Dengan asuransi kesehatan itu dengan adanya pandemi COVID ini mereka semakin tertarik untuk membeli polis asuransi kesehatannya, sehingga malah beberapa itu mengalami peningkatan untuk polis asuransi yang kesehatan. Karena mereka tahu sendiri kalau sudah terkena COVID itu ada beberapa obat yang satu pil itu sampai jutaan gitu ya, sekali minum gitu. Kalau tidak kemudian mereka ikut di asuransi, kalau bayar menggunakan uang pribadi kan ya, kalau pas ada uangnya cukup untuk membayar, kalau tidak itu ya mereka mau nyari di mana. Sehingga ya itu tadi Pak Wadud, asuransi pun juga mengalami hal yang sama ya. Itu mungkin di beberapa produk mengalami penurunan, tapi di produk kesehatan ini mengalami peningkatan juga. Demikian Pak Wadud. Kalau di pasar modal, Ibu, barangkali ada informasi di pasar modal? Kalau pasar modal saya masih belum, Pak. Kemarin saya masih diskusinya dengan teman-teman di perbankan syariah sama di asuransi syariah. Nanti masih di Oktober ini kami di Umsida ada sesi untuk pasar modal syariah. Oke, saya masuk kepada BMT. Ibu sudah tadi melakukan riset ya, yang melakukan studi kasus. Cuma ingin begini. Apakah melihat lebih makro atau BMT yang lain yang sebagian besar ini kalau di tempat-tempat lain itu saya baca laporan di media massa itu baik online atau media cetak ini kan banyak nasabah-nasabah yang tidak bisa bayar yang berakibat juga berpengaruh terhadap lembaga keuangan syariah itu yang juga bisa oleng, bahkan ada yang di daerah tertentu bisa tutup gitu. Terus bisa dijelaskan Ibu? Iya Pak, apalagi kalau yang mikro itu ya BMT, Koperasi Syariah itu kan memang permodalannya tidak sebesar di bank ya Pak ya, sehingga kalau ada nasabah yang kemudian mengalami kesulitan membayar ya, yang memang kesulitannya itu karena kondisi ini kan krisis yang dialami oleh seluruh negara, tidak hanya di Indonesia. Maka memang kalau yang saya juga di Asakina kemarin
menyatakan ini mereka bahwa mereka juga melakukan ini Pak klasterisasi terhadap pembiayaan yang sudah bekerja sama dengan mereka ya, sehingga ya kadang walaupun mereka enggak bisa bayar ini, yang penting pokoknya bayar pokok dulu Pak. Jadi mungkin kalau koperasi kan tidak seketat di bank, jadi mereka lebih banyak toleransinya memang. Yang penting ada uang berapa, ya itu dibayarkan untuk angsuran, gitu Pak. Seperti itu Pak Wadud. Tapi yang dialami kan begini Bu, satu sisi pemerintah memberikan kelonggaran kepada nasabah untuk pembayarannya ke lembaga keuangan. Bahkan hanya diberi hanya diberi jatah 30% boleh. Sementara lembaga keuangan syariahnya harus bayar kepada anggota, kepada nasabah. Ya, bagaimana? Karena ya memang tadi yang saya sampaikan, ketika nasabah menaruh dananya di bank itu kan mereka juga tujuannya tidak hanya untuk uang aman, tapi mereka ya juga ingin mendapatkan manfaat lebih dari dana yang diperoleh itu. Ya. Kalau di koperasi yang As-Sakinah sendiri, ya, selama ini di hire-nya mereka tidak hanya unit bisnisnya di simpan pinjam aja Pak. Jadi ada unit bisnis yang lain, mereka ada toko dan sebagainya gitu. Sama yang di koperasi yang saya ini kan yang tadi saya sebutkan tadi, ada hire Kuman tuh dia juga punya koperasi ini punya unit toko serba ya, serba ada itu serba itu ya Pak. Ya, jadi untuk diversifikasi resiko memang semua dana koperasi tidak semuanya disalurkan untuk pembiayaan ya, tapi tadi ya untuk bisnis yang lain gitu Pak. Waduh. Tadi kayak yang di Insan Kamil dia sudah mulai jual beli emas mini itu ya, juga jual beli kambing gitu. Jadi dana nasabah yang ditaruh itu didiversifikasi, tidak semua digunakan untuk penyaluran pembiayaan. Jadi dari keuntungan bisnis-bisnis yang lain masih bisa digunakan untuk meng-hire bagi hasil nasabah yang menaruh dananya tadi. Begitu Pak Wadud. Apakah ada informasi Bu bagi LKS yang kesulitan pendanaan akibat kebijakan nanti yang anggota atau nasabah itu boleh dia itu hanya bayar 30%, sementara permintaan daripada nasabah untuk pengambilan uang itu cukup tinggi. Apakah ada informasi apa langkah-langkah strategis yang mereka lakukan untuk menyelamatkan LKS yang mereka pimpin? Itu kan Pak, boleh membayar 30% itu bukan berarti mereka 30% dari pinjaman. Maksudnya mereka dikasih relaksasi pun ada jangka waktunya Pak Wadud. Di bank pun juga itu kan. Sepertinya di bank itu sampai sekitar bulan Maret atau 2021. Jadi tidak selamanya. Jadi di restrukturisasi, relaksasi itu hanya dengan jangka waktu tertentu, dengan kapasitas membayar tadi sesuai clustering. Tapi ketika kondisi nanti sudah selesai, ya mereka akan kembali lagi menyelesaikan seperti halnya biasanya Pak Wadud. Gitu. Oke, terima kasih. Untuk itu saya dulu pindah kepada Ibu binti Nur Aisyah. Beliau ini adalah seorang ilmuwan Sri Kandi perempuan tentang ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Karena beliau ini adalah pengurus DPW Ikatan Ahli Ekonomi Islam Jawa Timur dan plus juga sekretaris Komisariat YAI di YIN Tulung Agung. Beliau ini akan membicarakan tentang strategi bank syariah pasca merger. Karena informasi terkini yang dibuat oleh Republika itu ketika rencana dilakukan untuk merger 3 bank syariah maksud saya, BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri itu mengalami peningkatan begitu tinggi. BSM sendiri itu mengalami peningkatan itu sampai 54% gitu ya. Kemudian BRI itu 54 ya, jadi begitu tinggi. Nah, cuman satu sisi kita mengharapkan banyak peningkatan market share di bank syariah itu, yang mana laporan OJK ini selama ini tidak sampai 10%. Tapi dengan bergabungnya atau di mergernya 3
Bank Syariah Mandiri milik BUMN ini mengharapkan pengembangan cukup positif. Yang pertama itu diharapkan kita ini karena dana cukup tinggi ketika berkumpul 3 bank itu. Nomor 2 akan nanti meningkatnya sumber daya manusia. Mereka ini akan saling mengisi. Dari kelebihan masing-masing saling mengisi. Kemudian yang ketiga masalah pasar ya. Karena BNI Syariah itu lebih banyak kepada masyarakat bawah, kemudian BNI kepada masyarakat milenial, kemudian BSM itu kepada pengusaha. Itu harapan-harapan. Maka lebih jelasnya ini Ibu Dr. Binti Nur Aisyah ini akan menjelaskan secara rinci apa strategi Bank Syariah Pasca Merger untuk mengembangkan bahkan nanti akan mengejar kepada bank konvensional dalam pemasaran dan market share-nya. Untuk waktu saya sepenuhnya saya serahkan pada Ibu Binti Nur Aisyah. Terima kasih Gus Wadud. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sore hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa sedikit sharing terkait dengan bagaimana sih sebenarnya Bank Syariah pasca merger. Tadi Bu Reni sudah menjelaskan terkait dengan lembaga keuangan syariah, diantaranya juga lembaga keuangan mikro dan juga menyinggung terkait dengan juga perbankan. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, kita tahu bahwa COVID-19 memang menyasar ke semua lini termasuk pada lembaga keuangan, dalam hal ini adalah perbankan syariah. Pada kesempatan kali ini COVID-19 kita tahu kalau dari sektor keuangan, perbankan yang biasanya terdampak adalah sektor operasional, minimal adalah terkait dengan layanan. Kalau layanannya terhambat, maka target yang seharusnya diperoleh di lembaga keuangan juga akan terhambat. Terhambatnya karena apa? Karena di lembaga keuangan harus ada jaga jarak, jadi dibatasi akses kepada lembaga keuangan. Hari ini kita sajikan ada perkembangan perbankan syariah. Sebelum saya berbicara merger, ini kondisi bank syariah di Indonesia. Hari ini Bank Umum Syariah ada 14 bank umum syariah, yang saya warna kuning ini adalah Bank Syariah BUMN yang menurut Menteri BUMN yang rencananya akan merger yang rampung pada Februari 2021. Di mana Bank Umum Syariah 3 level, memang yang tertinggi kantor cabang yang terbanyak diantaranya Bank Syariah Mandiri, disusul oleh Bank BNI Syariah dan disusul Bank BRI Syariah. Sebenarnya masih ada lagi, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Cuma karena Bank Muamalat Indonesia berdirinya adalah murni harapan masyarakat yang hadir pada saat awal-awal berdirinya Bank Syariah, maka yang masuk dalam kategori Bank BUMN diantaranya adalah 3 ini. Nah, selain Bank Umum Syariah, ada unit usaha syariah. Bapak Ibu yang saya hormati, unit usaha syariah itu perlu diketahui adalah bank-bank konvensional yang belum memiliki Bank Umum Syariah. Kalau Bank Umum Syariah yang tadi saya sebut 14 itu secara kelembagaan dan secara operasional mereka bertanggung jawab secara sepenuhnya. Jadi aset dan liabilities-nya, neraca dan lain sebagainya sudah menjadi tanggung jawab masing-masing bank Umum Syariah. Sementara kalau unit usaha syariah sekian banyak termasuk PT Bank Danamon Indonesia sampai dengan BPD termasuk Bank Jatim kalau di Jawa Timur, itu adalah masih unit usaha syariah. Artinya bank konvensional yang memiliki usaha syariah. Hari ini selama masa pandemi saya memotret dari laporan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu total aset yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Dari mulai awal Januari hingga Februari masa pandemi awal berlangsung, kita tahu posisi total aset Bank Umum Syariah maupun unit usaha syariah pada posisi linier, alias meningkat. Ada 351 triliun. Namun di bulan Maret, karena memang posisi COVID itu start Februari, posisi Maret, April
ini posisi turun terus. Artinya total aset yang dimiliki, yang dikelola oleh Bank Umum Syariah maupun unit usaha syariah adalah turun. Dan mulai naik setelah ada kebijakan PSBB dilonggarkan oleh pemerintah pusat, yaitu pada bulan Juni. Dan bulan Juli, karena kemarin juga kita tahu Jakarta juga menetapkan PSBB kembali, maka bulan Juli turun kembali. Artinya memang COVID-19 juga tadi disinggung begitu berdampak. Nah, dari total aset yang dimiliki, nah sumber dana yang dikelola, mau tidak mau tadi sedikit juga menyambungkan yang ditanyakan Gus Wadud sebelumnya, bahwa dari mana sebenarnya pengelolaan dana bank syariah pada saat misalnya kondisi masyarakat jangankan untuk nabung ke bank, untuk kebutuhan bisnisnya karena faktor terdampak COVID, maka posisi keuangan yang harus dikelola oleh bank dalam posisi liabilitas terdiri dari 4 poin. Di antaranya adalah dana pihak ketiga atau masyarakat, ada surat berharga, ada pinjaman, dan ekuitas. Jadi yang posisi tertinggi tetap masih pada posisi dana pihak ketiga. Tetapi ternyata tidak sendirian dana pihak ketiga, ada surat berharga yang dikeluarkan oleh lembaga, ada juga pinjaman, baik itu pinjaman antar bank maupun pinjaman lainnya. Nah, kalau dilihat dari sisi total aset, jadi apa yang dikelola selama COVID, ini ternyata begini kondisinya. Jadi keuntungan yang dikelola oleh Bank Syariah posisinya adalah terus menurun. Dari posisi Maret ini yang terdeteksi bulan Februari OJK tidak menuliskan kinerja keuangannya. Jadi mulai start Maret sampai dengan Juli, tapi grafik kita bisa buktikan dia posisi menurun. Kontribusi. Nah, kalau kita lihat bagaimana kontribusi aset yang dikelola oleh Bank Syariah di antara bank umum, posisinya demikian ini Bapak Ibu. Ini tapi tidak melibatkan unit usaha syariah, ini hanya BUS dan UUS, posisinya adalah 6%. 9%-nya kuenya ada di bank umum konvensional. Nah, karena kontribusi yang hanya 6%, dampak kontribusi COVID juga lumayan, maka ada semacam impian, kalau menurut saya dari Menteri BUMN, bahwa kita tahu bahwa potensi demografis di Indonesia luar biasa, mayoritas masyarakat kita Muslim, maka agar bisa bersaing, Erick Thohir memberikan gambaran akan mendorong adanya merger terhadap lembaga keuangan dan ditargetkan Februari 2020 aman. Nah, di antara 3 bank umum syariah yang akan dimerger. Nah, hanya apakah 3 ini saja? Sebenarnya unit usaha syariah juga ada, Bank Tabungan Negara Syariah, cuma memang karena belum ketok palu, impian kalau nggak 3 plus posisi unit usaha syariah yang tadi saya sebut. Nah, ini dari 3 bank umum syariah kalau dikelola, tadi kan karena faktor aset. Jadi aset kalau yang nanti besar, bank akan bisa lebih efektif, akan lebih leluasa di dalam mengelola. Jadi kalau selama ini asetnya sendiri-sendiri, bersaing sendiri-sendiri, bahkan antar sesama bank syariah pun itu saling bersinggungan, maka dengan bersatunya totalnya ada 213 triliun kalau seandainya nanti jadi merger. Nah, untuk apa kira-kira aset kalau sudah jadi merger? Apakah ya sudah kita nina bubuk karena sudah besar? Tadi disinggung bahwa prolognya Gus Wadud dengan besarnya aset, kita juga punya tantangan baru, yaitu tantangannya SDM. Karena SDM-nya pasti juga ikut bersatu, atau mungkin bahkan ada yang akhirnya kena likuidasi, jadi hanya dibutuhkan sekian karena proses efisiensi. Saya hanya menggambarkan dari 213 triliun, kita tahu bahwa selama ini yang terjadi adalah ATM. Harapannya juga ATM-nya nanti bertambah, karena selama ini ATM-nya berpusat di kota-kota, maka dengan tingginya aset, maka dia bisa berkembang lebih besar. Mobile banking juga demikian.
pembiayaan meningkat, harapannya juga begitu. Jadi targetnya dengan dia bisa efisien, maka dia bisa mengelola usaha ini dengan baik, sehingga kontribusi ke sektor real itu akan lebih besar untuk pembiayaan. Dan kantor cabang, tentu kalau kita lihat hari ini kantor cabangnya bersaingnya di kota-kota, maka ke depan bagaimana bisa efisien, karena dalam satu kota misalnya hanya ada satu kantor cabang. Selebihnya apa? Selebihnya bisa mendekatkan diri kepada masyarakat yang relatif memiliki jumlah penduduk dan tingkat perekonomian maju. Jadi dia menyebar ke wilayah-wilayah yang memang membutuhkan. Kita tahu kalau masyarakat, kalau hanya Bank Umum Syariah kantornya hanya di pusat kota, maka yang jauh-jauh dari kota, anggaplah puluhan kilometer, maka juga akan enggan. Dia akan memilih, ya sudahlah, walaupun dia secara syariah, dia yakin bahwa ekonomi syariah itu syariah, maka dia akan memilih yang terdekat, yaitu bank umum konvensional. Untuk meyakinkan bahwa kenapa bank syariah itu harus terus tumbuh dan semangat. Nah, karena kita tahu keuntungan yang harus dibagikan kepada nasabah penabung itu, dia tidak akan ikut tertekan sebagaimana bank konvensional, karena yang dibagikan adalah nisbah bagi hasil dari pendapatan yang dimiliki. Jadi kalau banknya dapatnya sedikit, yang dikelola karena mungkin ada restrukturisasi yang tadi disinggung Bu Reni, tentu pendapatan bank akan turun walaupun tingkat rasio pembiayaan bagus. Tetapi yang diberikan kepada nasabah penabung, dia akan ikut seberapa persen nisbah itu. Nah, sebaran kantor cabang. Nah, ini bagian dari mungkin kita harus apa? Kita tahu posisi Bank Umum Syariah dan yang ada tersebar di kota-kota besar. Di antaranya adalah di sini ada DKI Jakarta yang tertinggi. Terus ada Nanggro Aceh Darussalam. Kenapa Nanggro Aceh Darussalam? Karena kebijakan Aceh itu mewajibkan seluruh bank yang ada di Aceh itu adalah syariah. Tidak ada yang dual banking system alias konven. Itu adalah kebijakan Aceh. Oleh karenanya ya akhirnya relatif persaingannya di sana semacam lebih ke pilihan ya, hanya satu syariah. Sehingga kantornya lebih besar. Nah, akhirnya kita bisa lakukan apa di dalam hal strategi? Seperti halnya yang sudah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, kita masih tetap akan lakukan karena memang COVID masih berjalan. Maka POJK 11 tahun nomor 3 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter cycle dampak penyebaran coronavirus masih tetap dijalankan. Yaitu apa? Penetapan kualitas aset, sehingga aset yang selama ini macet, maka dia bisa direstrukturisasi, dikelola ininya, dan dilakukan apa? Perpanjangan masa waktu pembiayaan. Jadi yang tidak mampu membayar karena dampak, maka diperpanjang masa waktunya dan tidak menutup kemungkinan diberikan pembiayaan ulang karena memang dianggap sebagai pembiayaan yang produktif yang bisa memberikan income bagi bank. Nah, akibat restrukturisasi pembiayaan kita tahu NPS. Alhamdulillah, ya ini artinya bahwa kinerja kebijakan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ini berhasil. Berhasilnya bagaimana? NPS yang ditargetkan karena restrukturisasi dia terus melandai. Artinya semakin kecil pembiayaan yang bermasalah, maka lembaga itu semakin baik. Sehingga tujuannya ada POJK 11 ini berhasil dalam tanda kutip mulai bulan 3 sampai dengan bulan 7. Terus strategi berikutnya memacu pertumbuhan bank syariah dengan menyebar kantor cabang atau layanan tadi. Jadi kalau kantornya selama ini bersaing itu di ibu kota, jadi satu kabupaten itu ya ada 14 kantor Bank Umum Syariah, tidak menutup kemungkinan semua ada, kecuali mungkin kabupaten-kabupaten yang kecil gitu ya, mungkin hanya ada yang BUMN bisa jadi. Artinya dengan aset yang besar, dengan merger yang dilakukan, maka layanan kantor bank akan bergeser dari kota yang banyak menjadi menuju pada wilayah-wilayah yang membutuhkan, yaitu kepada misalnya kecamatan yang memang relatif penduduknya banyak dan tingkat perekonomiannya bagus, sehingga akan mendukung
perkembangan bank syariah yang selama ini orang enggan datang ke bank syariah bukan karena dia tidak yakin syariah, tetapi karena faktor jaraknya. Yang selanjutnya terkait dengan kemampuan pertumbuhan di level perguruan tinggi. Nah, ini yang kita rindukan sebenarnya. Kita hampir semua perguruan tinggi, baik itu negeri yang umum, yang memiliki prodi ekonomi Islam, maupun yang perguruan tinggi agama seperti PT AIN, maka harapannya adalah mereka sebagai pendukung terbesar bagaimana pengembangan bank syariah. Di antaranya adalah melalui lalu lintas pembayaran, mulai gaji, itu yang kita rindukan. Terus mulai pembayaran mahasiswa. Kalau semuanya itu kembalinya lespeknya ke bank syariah, maka kita tahu kalau mahasiswa satu kampus itu 10.000, maka dalam sekejap akan bertambah 10.000 rekening. Dengan nominal, memang kalau sekarang kalau untuk mahasiswa relatif posisi menabungnya kecil karena dia lalu mahasiswa, tetapi setidaknya ada investasi informasi, investasi pengetahuan bahwa ke depan ketika yang diketahui adalah bank syariah, maka dia akan aware terhadap bank syariah. Dan sekolah-sekolah berbasis agama maupun pesantren, maka pesantren ini juga modal terbesar karena memang syariah itu kita mengedepankan bahkan agar bahwa keuangan yang kita menjadikan transaksi adalah bebas dari maghrib, maisir, riba, gharar. Yang selanjutnya tadi juga sudah disinggung oleh Bu Reni, memaksimalkan digitalisasi layanan. Kenapa digitalisasi layanan? Hari ini kita sebenarnya sudah memaksa diri ya sejak Februari sampai dengan sekarang memaksakan diri karena apa? Orang akan datang ke cabang ke kantor bank itu juga agak enggan. Karena takut di sana AC, berkerumun, walaupun di sana juga sudah dikelola jaga jarak, tetapi yang namanya jaga-jaga, masyarakat kalau nggak terpaksa betul, maka dia tidak akan datang ke bank. Maka memanfaatkan digital itu adalah kebutuhan. Jadi, di antaranya apa digitalisasi? Tadi juga sudah disinggung oleh Bu Reni, ada pembukaan rekening secara online. Memang tidak semua bank umum syariah sudah bisa memberikan layanan digital pembukaan rekening. Saya hanya bisa menyebut beberapa hasil searching, di antaranya adalah BNI Syariah, itu ada layanan pembukaan rekening secara online, ada Bank Syariah Mandiri, dan ada Bank Muamalat Indonesia. Ini. Nah, mendukung terhadap hal itu, sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia di dalam finance.com, bahwa digital banking mulai dengan awal tahun sampai dengan April itu meningkat luar biasa. Di antaranya adalah digital banking tumbuh 37,35%. Artinya bahwa layanan perbankan secara digital di antaranya adalah transaksi di dalam SMS banking, transfer lewat aplikasinya perbankan itu tinggi. Kenapa? Itu tadi kita bilang orang enggan untuk datang ke pusat-pusat yang berkerumun yang melibatkan banyak orang, termasuk ke ATM. Maka orang akan berpikir dua kali ketika memang tidak terpaksa ketika punya layanan internet banking. Nah, uang elektronik tumbuh 64,48%, di antaranya adalah fintech itu ada OVO, ada GoPay, itu luar biasa. Mampu bisa meraup pangsa pasar, jadi tumbuh sebesar 64,48%. Sedangkan uang kartal yang biasa kita pegang sehari-hari akhirnya tumbuh negatif alias turun sebesar 6%. Nah, akibat kondisi yang demikian, ini saya gambarkan pendapatan yang diperoleh oleh bank syariah, bank umum syariah maupun unit usaha syariah maupun bank konvensional atau bank umum. Bank umum syariah posisi pendapatan operasional yang dikelola melalui aset produktif, diantaranya ya ada pembiayaan, ada jual beli, ada ijarah, itu ada 89%, artinya dominasinya adalah di operasional. Sedangkan non operasional, termasuk fee-based income, layanan transfer dan lain sebagainya itu 11% alias masih kecil. Sedangkan bank umum, ya kita tahu bank umum karena memang berdirinya sudah lama, ibaratnya kita membandingkan ayam dengan gajah, itulah yang membedakan sehingga layanan perbankan yang dominan yang fee-based income selama masa pandemi adalah
pada posisi bank umum konvensional yaitu 35%. Sehingga kondisi inilah juga yang menyebabkan kenapa kadang bank syariah tidak mampu bersaing dari sisi pricing. Pendapatan yang dikelola melalui pendapatan non operasional ini tidak akan dibagikan kepada nasabah penabung, melainkan digunakan untuk operasional perusahaan melalui biaya-biaya atau beban-beban atau yang dikeluarkan oleh bank. Sementara kalau pendapatan bunga, kalau konvensional inilah yang dibagikan, sedangkan bank umum syariah yang dibagikan kepada nasabah perbankan itu adalah yang 89% ini kuenya sesuai persentase yang disepakati. Terus hal yang bisa dilakukan lagi itu adalah pendampingan UMKM, walaupun memang tidak semua bank syariah melakukan. Jadi ini kalau menurut saya masa depan yang baik. Kenapa? Karena untuk bisa merebut hati masyarakat untuk memilih bank syariah, maka kita punya yang namanya, kalau bank konvensional dia hanya punya CSR, sementara di bank syariah itu punya kelebihan, ada punya Islamic Social Finance, yaitu yang dikelola dari zakat maupun yang dikelola dari dana kebajikan lainnya. Jadi dana kebajikan berupa denda dan lain sebagainya itu kalau di bank syariah kan tidak masuk pendapatan operasional, tetapi masuk di line-line atau dana kebajikan ini. Sehingga ini bisa digunakan karena tidak menjadi tanggungan kepada nasabah penabung, maka bisa digunakan kepada sosial atau CSR untuk mendekati, misalnya apa? Misalnya untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa. Dengan harapan apa? Ke depan mahasiswa inilah yang punya PR untuk mengembangkan bank syariah. Kalau sekarang sudah didorong, didukung, didekati, maka setidaknya dia akan share terhadap, konsen terhadap bank syariah, termasuk nanti akan menjadi semangat untuk menjadi pegawai di bank syariah. Jadi jangan sampai nanti memilih prodi bank syariah, tapi sebenarnya bukan menjadi satu kehendak hati, alias keterpaksaan, jangan sampai. Karena apa? Karena bank syariah juga berusaha mendekati. Jadi tidak ada alasan, tidak ada kesulitan bahwa bank syariah sulit mencari sumber daya manusia yang memiliki pemahaman syariah. Karena sekarang ini kalau kita lihat alasannya kenapa pegawai bank syariah itu sulit menjelaskan syariah kepada masyarakat, karena SDM-nya terbatas, tidak memiliki kemampuan. Kalau tidak memiliki kemampuan, rekrutlah teman-teman atau lulusan perbankan syariah. Kalau dia merasa kurang maksimal, misalnya dianggap lulusan bank syariah misalnya talenta forecasting bisnisnya kurang main, maka peran CSR inilah yang digunakan untuk menerima mahasiswa-mahasiswa prodi syariah itu untuk magang. Sekarang disuruh magang, suruh belajar, tapi nanti direkrut untuk menjadi SDM-nya. Maka dengan sendirinya bank syariah akan bisa efisien. Kenapa efisien? Tidak perlu melatih lagi karena sudah siap SDM-nya kerja. Tapi kalau misalnya dia harus ambil dari outputnya bank konvensional, hanya karena faktor dia pengalaman di bank konvensional, dia bisa forecasting nasabah, dia hanya diterima di bank syariah. Tapi dari sisi syariah dia tidak memiliki pemahaman, sehingga jualan kepada masyarakat disamakan dengan jualan di bank konvensional. Dampaknya masyarakat akan memahami bahwa bank syariah itu sama dengan bank konvensional karena apa? SDM-nya tidak memiliki kemampuan terhadap bank syariah. Oleh karenanya, ini simbiosis mutualisme ke depan, pendampingan terhadap baik itu nasabah UMKM, pendampingan terhadap mahasiswa melalui peran serta Islamic Social Finance yang dimiliki oleh bank. Contoh yang sudah melakukan, saya ambil apa adanya, memang dari BTPN Syariah. Jadi ada yang dilakukan diantaranya adalah fokus pendampingan terhadap model bisnis pada nasabah perempuan prasejahtera produktif. Jadi tidak sekedar dikasih dana, tetapi dikasih pendampingan. Kalau namanya pendampingan itu berarti tidak sekedar uang pada saat pembiayaan uang cair tanggal 1, tiap tanggal 1 harus ngangsur, tidak. Tetapi ada proses pendidikan selama tanggal 1 menuju tanggal 31 sehingga nasabah dia punya kemampuan untuk membayar. Jadi tidak hanya serta-merta yang dibiayai adalah yang memiliki kemampuan bayar, tapi proses memiliki kemampuan membayar itu juga tanggung jawab perbankan. Saya kira itu Gus Wadud yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lebih enak diskusi biar lebih berkembang. Terima kasih.
Ya, ada suaranya masih di-unmute, Pak Wadud. Ya, terima kasih Ibu atas penyampaiannya. Di masjid itu Bu ada seorang perempuan namanya Aisyah Abdurrahman yang terkenal bintu Syati. Dia mempunyai tafsir yang menggemparkan dunia karena dia menulis tafsir dalam pendekatan sastra ya. Nah, di Indonesia ini ada Binti Nur ya yang memahami tentang ilmu ekonomi begitu mendalam terutama perbankan. Ada yang menarik dari penjelasan Ibu tadi itu dari SDM yang ada. Saya pernah lakukan penelitian dulu pada 2011 sampai 2014 di bank-bank pemerintah itu sebagian besar adalah bank syariah, maksud saya itu adalah rata-rata pengurusan umum. Nah, setelah saya diskusi dengan mereka itu jawabannya sederhana. Lebih mudah memasyariatkan orang ekonomi daripada mengekonomikan orang syariah gitu. Itu jawaban mereka. Kira-kira bagaimana penjelasan Ibu tadi, penjelasan tentang banyak ya pegawai dari bank syariah ini ternyata tidak bisa menjelaskan dengan pendekatan syariah dan paradigma mereka masih paradigma konvensional. Kalau saya kira saya punya perbandingan yang sama juga Gus. Artinya saya pernah menghadirkan karena mata kuliah saya adalah manajemen pembiayaan bank syariah, tentu saya tidak mau teoritis ya, Gus ya. Saya coba menghadirkan bagian marketing dari salah satu bank umum syariah. Saya datangkan ke kampus di 4 kelas yang saya miliki. Tapi yang pasti Bapak pada saat menjelaskan terkait dengan pembiayaan itu jauh, Gus. Kalau kita mengenalkan kepada orang itu kan yang kita coba ambilkan hatinya. Jadi agar dia posisinya adalah tidak sekedar berbicara bahwa saya butuh uang. Karena kalau di bank syariah, harga tidak bisa bersaing. Contohnya kalau kita murabahah, kita rata-rata 1,5%. Kita kalah dengan yang namanya kur yang hanya 0,3%. Kalau kita tidak sentuh dari sisi hati bahwa dengan kita pembiayaan murah, tapi kita tidak berkah, kita pertanggungjawabkan dunia akhirat, pilih mana dengan 1,5% tapi pertanggungjawabannya mudah. Saya kira kan menyentuhnya dari sana. Orang yang berangkat dari konven, apakah bisa menjelaskan demikian konteks berkah, konteks keadilan, konteks keselamatan dunia akhirat? Saya kira agak sedikit kesulitan. Bahkan pada saat menyampaikan di kelas, produk-produk yang disampaikan bicara murabahah saja agak kesulitan. Jadi kalau hanya menjelaskan ke mahasiswa yang sifatnya orang terdidik agak sulit, apalagi kepada masyarakat. Saya kira demikian Gus Wadud. Jadi perlu apa ya? Saya melihat itu adalah pembelaan yang enggan memilih SDM yang berangkat dari syariah. Kira-kira begitu. Oke. Untuk itu monggo ya saya biar agak banyak kesempatan. Persilakan kepada peserta untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya. Tapi sebelum yang lain saya minta kepada Pak Ang untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya ini dulu. Beberapa kata lah itu untuk menyambung urung rembuk lah karena ini kesempatan yang langka untuk bisa ketemu dengan Pak Ang ini. Persilakan Pak Ang untuk menyampaikan pikiran-pikirannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Wadud atas kesempatannya. Saya ini bukan siapa-siapa, merasa terhormat dipanggil barusan. Yang pertama, selamat berjumpa kembali. Mohon maaf beberapa kali dialog saya tidak bisa hadir karena perkuliahan sudah mulai jalan di kampus kami dan kita masih mengkombinasikan 2 sistem pembelajaran, daring dan luring, Ustaz. Jadi 50% luring, 50% daring. Jadi agak sibuk lah gitu. Dan waktunya juga karena basisnya pesantren. Jadi waktunya pas siang. Jadi jam-jam segini nih. Nah, hari ini memang saya minta izin libur tidak ke kampus untuk mengikuti dialog. Baik, terima kasih kepada 2 pemateri. Kalau saya sebenarnya begini, dari 2 pemateri tadi ada satu fakta pembanding barangkali.
kalau di Bu Reni tadi menjelaskan salah satu solusi dari dampak pandemi ini lembaga keuangan atau LKS adalah dengan pengembangan teknologi atau digitalisasi sehingga calon nasabah atau nasabah mudah untuk melakukan transaksi. Lalu kemudian juga fenomena merger. Memang kalau merger di satu sisi pasti seperti halnya perusahaan punya strength yang lebih kuat dibandingkan kita pisah-pisah. Namun juga ada kelemahannya, misalkan kalau ditinjau dari aspek perilaku konsumen, maka dengan di merger itu konsumen jadi tidak punya pilihan. Jadi tidak punya pilihan. Nah, disinilah kemudian saya pernah membimbing mahasiswa melakukan penelitian mengenai preferensi masyarakat desa terhadap produk-produk keuangan syariah. Nah, ada data yang unik tapi sebenarnya sudah bisa saya tebak. Ya. Ternyata begini, Ustadz Wadud. Iya. Jadi kalau di pedesaan itu kan sami'na wa ta'na pada tokoh. Maka dalam hal ini adalah kiai misalkan. Yang pertama, kalau kajian mengenai teknologi di daerah pedesaan saya pikir tidak begitu signifikan ya sebagai suatu alat ya, suatu metode untuk meningkatkan yang namanya nasabah ya, karena mereka cenderung emosional. Kalau kiainya atau tokoh masyarakat setempat itu prefer pada satu produk atau lembaga keuangan tertentu, itu masyarakat tuh larinya ke sana itu. Ya, larinya pasti ke sana. Termasuk juga yang merger ini. Jadi yang merger ini kalau menurut saya akan jadi persoalan sebenarnya kepada bank syariah ya. Satu, masyarakat tidak punya pilihan ya, tidak punya alternatif pilihan karena bank syariah hanya ada satu itu. Bisa jadi tokoh masyarakat itu karena tak punya pilihan, ya itu bisa mengalihkan kepada yang lain. Nah, yang lain inilah yang kemudian menjadi suatu persoalan tersendiri untuk kemana ini larinya. Jadi itu saja mungkin semacam bagaimana menyikapi merger dengan masalah perilaku konsumen yang mereka lebih suka banyak pilihan daripada hanya satu pilihan. Dan preferensi masyarakat yang banyak didukung atau dipengaruhi oleh tokoh masyarakatnya, dalam hal ini kiai begitu. Terima kasih atas waktunya, Ustadz Wadud. Ya, terima kasih saya untuk ke Bu Reni dan juga kepada Bu Binti Nur. Ini ada problem nanti dihadapkannya itu setiap bank itu kan punya keunikan. Dan kemudian perilaku konsumen, itu nasabah mungkin ada kesukaannya pada bank-bank tertentu. Nah, kalau ini terjadi nanti dijadikan merger satu bank, mungkin keunikan akan hilang. Dan mungkin komunikasi jadi berubah. Justru dikhawatirkan nanti tuh market share-nya itu turun. Kira-kira bagaimana penjelasannya baik menurut Ibu Binti Nur atau Bu Reni? Persilahkan. Terima kasih Gus Wadud. Ya, potensi itu akan ada. Hanya memang kita tahu bahwa Bank Umum Syariah kita itu ada 14. Kalau berkurang 3, insya Allah masih 11. Berarti total nanti ada 12. Ada 12 Bank Umum Syariah, sehingga pilihan-pilihan terkait dengan Bank Umum Syariah itu masih terbuka lebar. Hanya memang ada satu pertanyaan. Apakah dari 12 lah berarti ya. Kalau 14, yang 3 itu bergabung menjadi 1, berarti tinggal 12.
apakah 12 itu ada bergeser di pusat kota atau minimal kabupaten sampai ke wilayah atau tidak. Minimal yang 14 masih tetap bercakal di kabupaten, tetapi yang satu itu yang dia bisa merambah ke wilayah-wilayah. Dengan merambah, maka dia bisa memberikan efisiensi. Ketika efisiensi, maka posisinya dia bisa menjual, karena sumber dananya banyak, maka dia bisa menjual dengan nisbah bagi hasil yang lebih rendah, sehingga yang selama ini misalnya 1,5 bisa jadi nanti bisa bergeser, misalnya menjadi 0,8% untuk yang murabahah. Itu adalah menariknya. Tetapi potensi-potensi memang yang negatif itu ya tetap ada, karena mau tidak mau nasabah yang memang sudah terlanjur jatuh cinta terhadap bank-bank tertentu, maka ini adalah PR-nya bagi perbankan itu untuk mempertahankan loyalitas nasabahnya. Artinya dengan banknya bergabung, maka substansi dari perbankan yang merger itu akan terwadahi. Misalnya yang suka terhadap Bank Syariah Mandiri atau yang suka terhadap BNI Syariah, maka ruhnya akan tetap bisa diperjuangkan dalam Bank Syariah yang baru atau yang hasil merger. Jadi tidak akan menghilangkan. Artinya ketemunya bank juga sebenarnya itu adalah bank awalnya, hanya memang ganti baju menjadi bank yang baru, yang sebutan yang baru, entah nanti bergabungnya menjadi namanya Bank Syariah Mandiri atau untuk menetralisir akan menjadi bank lain. Untuk bisa menjadi besar karena untuk menghilangkan baju-baju sejarah atau istilahnya loyalitas yang memang sudah benar-benar melekat bagi masing-masing nasabah. Kira-kira begitu Pak Aang. Terima kasih. Jadi yang dikhawatirkan Pak Ang begini, itu Bu. Jadi ketika tadi nanti di merger, maka satu manajemen. Maka ketika satu manajemen, mungkin nanti keunikan dari masing-masing bank itu kan hilang. Padahal kadang-kadang di daerah, baik itu tokoh-tokoh agama itu kan dia tertarik dengan keunikan dan bank tertentu. Sehingga misalnya ketika terjadi merger, maka itu jadi enggak. Nah, keengganan ini khawatir nanti justru lari kepada bank konvensional. Nah, itu mungkin yang ingin disampaikan oleh Pak Ang. Baik, betul Gus. Artinya bahwa keunikan itu yang memang harus diperjuangkan. Artinya masing-masing sisi tidak bisa menghapus seketika. Jadi perlahan tapi pasti bisa diperjuangkan. Ya, monggo Bu Reni, barangkali ada tambahan. Saya mohon izin Pak Wadud. Menguji ya, iya oke. Ya persilakan pada yang lain. Saya ingin minta ini Bu Tika untuk menyampaikan ini. Ya, ini nanti saya jawab. Ada pertanyaan untuk saya di room chat tadi termasuk dari Pak Aang ya. Walaupun itu yang Mbak Binti, saya kira memang setiap kebijakan tentu akan ada yang sudah seperti disampaikan Mbak Binti tadi, terkadang minded sama satu bank dan sebagainya. Tapi ketika kita nanti berjalan waktu bisa menyampaikan manfaat lebih yang diberikan nanti bank merger baru ini, saya kira lama-kelamaan masyarakat ini akan bisa terbiasa gitu ya. Itu kan seperti manusia ya. Manusia aja ketika sudah cinta dengan seseorang suatu saat bisa tidak cinta kan gitu ya. Itu hanya masalah ini saja gitu ya. Terus mengenai tadi apa ini pertanyaannya? Saya LKS-nya di mana? Ya, ada yang nanya. Kalau Mbak Reni tentang LKS syariah yang dipakai apa? Kalau saya bank, jujur hampir semua bank itu saya bermitra, ya walaupun tidak banyak ya. Dan saya, kenapa? Saya memang ingin menggali karakteristik masing-masing. Kalau saya belum sedang tapi ketika ada dana penelitian internal itu masuknya ke BSM gitu ya. Dan memang kalau saya sendiri tujuannya apa? Supaya semua bank syariah itu sama-sama maju tanpa kalau saya sih semua bank syariah itu wajib kita dukung sama-sama
kalau syariah itu sebenarnya kan orang Islam lah yang mendukung bank syariah itu. Kalau bukan kita orang Islam, siapa lagi yang membesarkan bank Islam? Demikian Pak Wadud. Ya, terima kasih. Mohon izin ya. Sama-sama, siap. Semoga kita bertemu. Ya. Gendeng masih ada ya? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk itu saya minta Bu Tika untuk memberikan komentarnya nih. Saya undang Bu Tika, apa masih aktif ini? Karena ada tapi tidak nampak di videonya. Ya, terima kasih. Sambil nunggu yang lain, barangkali ada yang mau disampaikan, ada pertanyaan, persilahkan. Kalau tidak ada, saya yang menyampaikan dulu kepada Bu Binti. Selamat Bu Reni dulu. Terima kasih atas kerjasamanya. Nanti kita bisa bertemu di acara yang lain, nanti ada yang lain untuk mengikuti acara ini. Dan sekarang mau nguji kelihatannya ya. Sekarang kembali kepada Bu Binti Nur. Begini Bu, jadi kembali secara makro ya, dengan pasca merger juga jadi ancaman juga kepada bank syariah yang lain yang kategori ya kecil ya. Itu kira-kira bagaimana nanti mengantisipasi gitu? Baik, Gus. Artinya dengan hadirnya bank yang besar, maka justru hadirnya bank besar itu harus bisa mampu menjadi pionir bagi bank-bank yang belum ini Gus, mati-mati. Ya, naik turun mungkin sampai sinyalnya mungkin. Oh gitu. Kembali sebentar, apa yang di sini aja. Iya. Baik. Jadi gini Gus, artinya bahwa dengan adanya bank syariah yang besar, maka harus bisa membawa bank syariah yang posisinya masih dalam tanda kutip, kalau kita lihat di kantor cabangnya masih terbatas, maka harus bisa mengatrol. Caranya bagaimana? Mengatrolnya adalah paling tidak sharing terhadap sumber pendanaan. Kalau di perbankan syariah itu ada pasar uang antar bank syariah. Jadi posisinya dengan adanya berjalannya pasar uang antar bank syariah, maka ada bank besar maupun kecil itu malah justru saling membantu. Pada saat ada kekurangan bank kecil, maka tidak lari kepada bank lain, tetapi yang mendukung adalah bank syariah sendiri yang punya memang besar. Karena tujuannya adalah sebagai satu panjatan, jadi tidak berjuang sendirian. Kira-kira begitu, Gus. Iya, terima kasih. Kedengeran suara saya, Ibu? Halo? Ya, halo? Ya, terima kasih. Monggo yang lain dulu. Barangkali ada yang disampaikan yang lain. Ya. Apakah pemerintah sudah memastikan apa masih dalam perencanaan ini? Karena kalau menurut media kan belum positif. Walaupun itu kelihatannya sudah mulai dikerjakan lebih teknis. Bahkan informasi di dalam katanya hanya nunggu tanda tangan dari pihak-pihak yang berwenang gitu. Sebenarnya bagaimana realitas? Kan lebih banyak gaungnya di luar daripada informasi yang sebenarnya kelihatannya. Betul, Gus. Artinya dengan ada webinar-webinar seperti ini, dengan adanya semangat motivasi pentingnya merger, maka insya Allah Ketuk Palu itu bisa tanpa ragu-ragu lagi. Tapi kalau misalnya kita mencemaskan, kita semua sebagai akademisi, terutama yang memang bersinggungan pada saat pengabdian masyarakat mempertanyakan, maka juga tidak menutup kemungkinan akan ditahan-tahan untuk melihat swotnya nanti seperti apa. Tapi kira-kira kalau bahasa saya yang saya peroleh di media sosial melalui yang terpublikasi itu adalah yakin bahwa Februari 2021 rampung alias selesai. Kalau kemarin kan awal-awal kita penyusunan tema ini masih indikasi, tetapi pada poin keyakinan Erick Thohir itu bulan Februari 2021 rampung merger. Jadi proses setupnya sudah
berani menjanjikan, kira-kira begitu, Gus. Jadi kita dukung atau kita tidak mendukung. Ya, persilakan yang lain mau memberikan tambahan pemikiran atau ada pertanyaan, persilakan. Atau Pak Ang menambah pemikirannya Pak Ang, barangkali. Ya, monggo yang lain ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin ini saya tutup. Kelihatannya semuanya mau sibuk. Ada satu, Gus. Ada teks. Ya, ada teks satu di tab. Itu ada mahasiswa bertanya, bagaimana kita sebagai mahasiswa perbankan syariah yang nantinya akan terjun langsung pada dunia perbankan syariah mampu menguasai dan mengimplementasikan sistematika ilmu perbankan. Sedangkan dalam pembelajaran kita sangat terbatas, termasuk dalam prakteknya. Baik. Jadi gini, Mbak Ratna, artinya bahwa 14 bank umum syariah ada. Terus unit usaha syariah ada, semua ada media publikasi literasinya, yaitu melalui website. Maka teman-teman mahasiswa harus lari dari yang awalnya sumber ilmu itu dari dosen yang sekarang malah terbatas waktu untuk memahami juga terbatas, diskusi juga terbatas. Maka harus banyak sharing atau membaca melalui literasi website. Jadi websitenya jangan mencari yang blogspot, karena blogspot itu ya kita tahu kita tidak bisa menguji kebenarannya, karena bisa jadi mahasiswa yang baru belajar upload di media sosial. Maka carilah website yang terpublikasi, yaitu websitenya kalau misalnya mau Bank Syariah Mandiri ya pilih Bank Syariah Mandiri. Kalau mau Bank Muamalah, pilih websitenya Bank Muamalah. Jadi tadi yang saya tampilkan itu semuanya online medianya. Kira-kira begitu. Jadi kita harus banyak belajar, tidak terbatas pada satu sumber ilmu yaitu dosen. Apalagi ilmu literatur, kalau dulu literatur itu kita harus datang ke perpus. Sekarang hanya berbasis Android, kita bisa mencari akses e-book ataupun jurnal yang berkualitas sekalipun kita bisa dapat. Hanya kemauan kita dan kemampuan untuk membaca sehingga bisa memahami itu yang sering harus dilakukan. Karena membaca itu, orang yang sering membaca akan terbiasa menyelami. Tetapi kalau orang yang membacanya terbatas, dia baca berkali-kali itu belum menemukan inti sarinya apa. Tetapi kalau sudah sering membaca, sekilas lihat judulnya sudah tahu hasilnya apa. Kira-kira pesannya begitu. Dan juga teman-teman manfaatkan lembaga keuangan syariah itu sebagai media belajar, karena di lembaga keuangan syariah mereka ada Islamic Social Finance-nya. Jadi bagi juga lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah, maka harus mulai aware terhadap mahasiswa perbankan syariah, sehingga nanti seperti tadi yang saya bilang, dapat SDM itu tidak otomatis seketika dapat baik, tetapi ada proses yang harus dilalui, yaitu pendekatan melalui pengabdian, pendekatan melalui kerjasama dengan kampus dan seterusnya. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih. Tadi sudah jelaskan panjang lebar dari dua sisi. Yang pertama tentang strategi Bank Syariah pasca merger dibahas panjang lebar. Justru kalau dalam pembahasan lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Dan memberikan harapan-harapan besar untuk meningkatnya Bank Syariah, baik dari sisi pendanaan, dari sisi pemasaran, dan juga kelengkapan sumber daya manusia. Namun yang perlu kita pikirkan tentang bagaimana komunikasi dengan nasabah masing-masing bank itu. Karena nasabah kadang-kadang memilih satu bank itu karena mempunyai kedekatan hati atau keunikan tertentu, itu yang mungkin jadi PR. Kemudian yang kedua, untuk lembaga keuangan syariah yang di era pandemi ini mungkin harus melakukan langkah-langkah yang lebih taktis ya, dalam rangka untuk meningkatkan nasabah itu sendiri dan untuk meningkatkan tentang sumber pendanaan. Yang kita tahu akibat pandemi ini ekonomi secara internasional turun drastis, dan juga di Indonesia terutama UMKM itu mungkin
Sebelumnya saya minta untuk Ibu Binti Nur untuk berikan closing statement sebelum kita tutup. Baik, terima kasih Gus Wadud. Hal yang bisa kita lakukan terkait dengan Bank Syariah adalah siapa lagi yang kita harus berjuang untuk Bank Syariah itu bisa besar. Sebentar. Siapa lagi yang bisa memperjuangkan Bank Syariah selain kita sendiri yang memang konsen di dalam Bank Syariah. Jadi kita harus semangat, kita harus yakinkan diri bahwa hadirnya merger adalah solusi agar kita bisa efisien. Kita bisa jualan kepada masyarakat dengan nisbah bagi hasil yang rendah. Sehingga marketnya di pasar menjadi dilirik oleh masyarakat. Kadang meskipun masyarakatnya Muslim yakin syariah, kalau dianggap mahal itu dianggap tidak syariah bagi sebagian orang. Tapi bagi sebagian orang yang memang sudah loyal, sudah yakin bahwa berkah itu lebih baik yang memang sesuai daripada murah tapi tidak berkah, maka akan memilih bank syariah. Maka kita bisa memilih dua sisi mata uang atau dua sisi pilihan sehingga bisa mengembangkan bank syariah. Mari kita dukung bersama-sama karena saya sebagai praktisi akademisi sangat berpikir kalau misalnya begini terus untuk bersaing juga berat, market share kita hanya 6%, rasanya untuk bisa kembali bergairah menjelaskan kepada mahasiswa, menjelaskan kepada masyarakat saat pengabdian itu juga agak kesulitan. Jadi seakan-akan kita itu menjelaskan seperti fata morgana gitu ya. Artinya ayo ke syariah, tapi media untuk menuju syariah itu jauh api dari panggang. Karena apa? Hanya ada di kota-kota yang orang lain tidak mampu atau yang masyarakat daerah tidak mampu mengakses. Apalagi meskipun ada digitalisasi, barangkali itu adalah bisa diinvestasikan untuk generasi milenial. Tapi bagi generasi 50-an ke atas, kadang masih berpikir khawatir, kecuali yang memang sudah berpikir bisnismen ya, sudah terbiasa dengan digital, maka tidak akan takut lagi. Kira-kira begitu Gus Wadud, hanya sedikit yang bisa saya sharing, semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber, terutama Ibu Binti Nur dan juga Ibu Rini atas kerjasamanya. Dialog pada siang ini merupakan tema yang sangat besar, yang kalau di Zoom ini dihadirin 36, cuman kalau di FB itu sama-sama bisa. Terima kasih ya, Jawa Timur. Iya, kemudian kalau di FB saya ini dihadirin sekitar 300 lebih orang. Jadi sebenarnya walaupun di sini sedikit, tapi di luar banyak pemirsanya. Dan itu biasanya berkembang setiap jam, mungkin biasanya naik sampai 1.000 biasanya setelah ditutup gitu ya. Jadi jangan khawatir kok peserta cuma sedikit gitu, tapi ternyata di luar Zoom ini lebih 300.000 penontonnya Ibu yang ikuti ya. Jadi insya Allah ilmu Ibu akan bermanfaat kepada masyarakat umum. Itulah mungkin dari saya pribadi atas nama host ya dan atas nama PD Muslim Ajang. Mohon maaf kalau ada kurangan. Saya mengucapkan terima kasih kepada YAI Jawa Timur dan juga terutama kepada Pak Ang. Saya mengucapkan terima kasih. Ini yang saya sampaikan, berlebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin nanti kita sambung di lain kesempatan. Amin, insyaallah. Kita